Melihat target inflasi The Fed ini kan sebenarnya masih di 2% begitu dan sempat disebutkan juga mungkin tidak akan tercapai hingga tahun 2026. Apakah artinya dari akhir 2023 hingga 2026 ini tekanan terhadap rupiah ini masih akan terus besar dan kira-kira seperti apa kurs rupiah kalau memang terus tertekan seperti itu? Ya, tekanan terus terjadi khususnya dari segi eksternal ya. Jadi makroekonomi di global ini cukup signifikan khususnya yang memang selain dari tensi geopolitik di Middle East dan juga adalah di US sana yang datanya juga akan kita sangat ketergantungan sekali dengan apa yang terjadi di US sana karena dia tuh negara terbesar ya dengan PDB perekonomian terbesar di dunia. Sehingga apapun yang terjadi di sana cukup besar sekali pengaruhnya ke kita, ekspor impor dan lain sebagainya. Kalau kita cermati memang jadi di US itu kan ada CPI yang mana itu juga CPI, PPI dan juga yang tidak kalah penting adalah PCE. Nah, kalau kita cermati memang CPI-nya juga masih relatif cukup tinggi, kemudian PPI-nya juga masih di atas 2%-an. Tapi yang menjadi sentimen positif adalah core PCE-nya. Jadi core PCE-nya itu sudah turun dari 3,7 ke 2,4. Itu yang memang menjadi salah satu angin segar juga ya, khususnya untuk kita di Indonesia dan juga nilai tukar mata uang Garuda juga. Karena dengan adanya penurunan ini juga diharapkan terjadi penurunan di PCE yang umumnya dan juga CPI dan PPI-nya itu yang kita harapkan. Tapi dengan kondisi sekarang inflasi ya kita cermati CPI-nya juga masih relatif cukup tinggi, itu memang akan juga cukup menekan dari segi mata uang Garuda sendiri seperti itu. Kemudian kalau untuk targetnya kita masih berharap bahwa bisa di bawah angka 15.800, 15.700 kalau bisa ya untuk rupiah ini. Maka dari itu perlu ada instrumen-instrumen investasi yang baru juga dikeluarkan oleh BI di RDG kemarin disebutkan oleh Pak Peri sebagai Gubernur BI juga ada namanya SVBI dan juga SUFBI itu menjadi salah satu instrumen baru juga selain yang sudah diterbitkan itu adalah SRBI yang mana kalau kita cermati SRBI ini lebih dari 7 triliun itu net buy capital inflow ke kita. Jadi itu menjadi artinya instrumen yang baru ini sudah cukup menarik ya untuk diminati oleh investor. Dan kita harapkan untuk SVBI yang underlying-nya juga itu Falas dan juga SUFBI, ya sukuk syariah kita underlying-nya itu juga diharapkan dapat menarik investor asing yang juga akan membuat jangan sampai kita ini terlalu volatilitas dari rupiahnya itu melemah dengan sangat signifikan begitu ya. Itu yang kita harapkan. Kalaupun tidak sampai menguat mungkin 15.700 gitu ya, kita harapkan depresiasi yang terjadi ini lebih smoothing gitu. Itu yang kita harapkan dengan berbagai instrumen-instrumen investasi yang sekarang juga yang baru ini kan DHE, SDA itu sedang digarap untuk dievaluasi bagaimana performance-nya itu seperti apa. Baik, kita tahu lelang pertama untuk SVBI dan SUVBI ini ada di 21 November, artinya ini sebelum dilakukannya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan November begitu. Apakah kesuksesan dari lelang pertama ini nantinya akan sangat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan untuk mungkin bisa menaikkan lagi suku bunganya? Dan kalau menurut Anda evaluasinya ini akan seperti apa? Apakah memang instrumen-instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia ini akan efektif juga menjaga stabilitas rupiah? Karena kalau kita berkaca dari kebijakan moneter kemarin yang sudah dinaikkan ke 6%, ternyata rupiah malah tergerus lagi bahkan sampai 15.900. Ya, memang depresiasi yang terjadi di rupiah atau mata uang Garuda ini terjadi cukup signifikan khususnya di September Oktober ini melemahnya cukup jauh sekali, besar sekali. Bahkan kalau kita bicara year to date pun sekarang sudah relatif di atas 2% untuk basis rupiah atau basis USD-nya. Sementara kalau kita cermati mata uang peers di Asia khususnya, baik itu ringgit Malaysia khususnya yang paling parah itu adalah yen Jepang itu sudah belasan persen ya, double digit ya terjadi pelemahan secara year to date-nya. Jadi Presiden Joko Widodo sendiri pun sudah statement bahwa pelemahan atau depresiasi yang terjadi di kita ini memang tidak cukup baik tapi relatif lebih aman dibandingkan mata uang di peers atau di Asia seperti itu ya. Meskipun memang kita cermati di 21 November ya itu ada lelang pertamanya. Kalau kita perhatikan di SRBI itu lelang pertama, lelang kedua itu terjadi yang namanya over ya. Jadi ada sekitar 3-4 kali oversubscribe di sana. Artinya investor itu sangat menantikan instrumen SRBI pada saat itu. Dan akhirnya cukup menarik ya saat ini pun net buy-nya lebih dari 7 triliun rupiah. Kemudian dengan adanya SVBI dan SUFBI, kalau kita berkaca data historis dari SRBI, seharusnya memang cukup menarik juga. Saya rasa ada potensi untuk dia di 21 November itu lelangnya ada potensi untuk dia over dari target juga. Jadi demand-nya saya rasa cukup menarik juga karena ya dengan cara-cara BI untuk menarik atau menggait investor ini sudah terbukti juga di SRBI ternyata net buy terus-terusan seperti itu ya. Jadi memang seharusnya SUFBI dan SVBI ini
menjadi instrumen yang cukup menarik juga. Tapi memang bukan semerta-merta dengan contoh tadi juga suku bunga BI dinaikkan dari 5,75 jadi 6%, itu tidak semerta-merta kita juga langsung betul-betul langsung menguat gitu ya. Tapi setidaknya kembali lagi yaitu smoothing dari depresiasi ini tidak sampai volatilitas yang besar sekali, dan kembali lagi dengan kalau kita cermati dengan kompetitor atau mata uang lainnya itu kita relatif jauh lebih baik dibandingkan mereka. Itu jadi indikasi juga bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh government maupun BI itu sudah cukup baik untuk saat ini. Baik, dari segi fiskal sendiri apa yang masih bisa kita lakukan dari dalam negeri untuk bisa menjaga stabilitas rupiah ini? Ya, untuk fiskal lebih ke arah kan ekspor impor ya. Neraca dagang untuk saat ini itu relatif surplus, dan kalau kita perhatikan juga surplusnya itu lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun kalau kita cermati untuk ekspor dan impornya ini jumlahnya terjadi penurunan. Juga kalau kita perhatikan dari indeks survei konsumen dari BI sendiri pun, IKK kita, IEK dan IEKU itu juga terjadi penurunan. Jadi sejalan ya, IKK terjadi keyakinan konsumen kita mengalami penurunan, akhirnya ekspor kita juga relatif melemah, impor kita juga relatif melemah gitu. Jadi bukan hanya di global yang terjadi penurunan atau pelesuan ekonomi, tapi di kita juga ada tanda-tanda nih pertumbuhan ekonomi juga saya rasa di Q3 akan lebih rendah dibandingkan Q2 5,17 ya. Dan saya rasa untuk fiskal salah satu caranya adalah mungkin untuk mempermudah dari segi regulasi atau mungkin pajak supaya ekspor kita ini bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita juga memanfaatkan dari produk domestik, itu yang perlu penting juga, sehingga bukan hanya kita memanfaatkan impor-impor mungkin dari China atau dari negara-negara lain, tapi kita juga membuat roda perekonomian domestik ini, yang lokal ini juga semakin berkembang dan bertumbuh ke depannya. Mungkin salah satunya dengan cara regulasi atau polisi yang diberikan itu lebih mudah untuk izin usaha seperti itu.